Treat others the way you want to be treated. Aku seorang penyanyi. It's me, Agatha Priscilla. Arti namaku Elizabeth Agatha Priscilla Sukamto. Anyway, aku mau sedikit klarifikasi. Mungkin teman-teman jarang dengar nama Elizabeth itu ada di namaku karena memang nggak ada. Maksudnya aku nggak pernah memperkenalkan diri aku ada nama Elizabethnya itu, karena Elizabeth itu adalah nama nama Krisma. Jadi itu adalah salah satu nama yang aku dapat di usia berapa ya waktu itu, SMP gitu, usia 14 tahun. Jadi aku baru dapat nama itu tuh pas aku udah gede gitu. Jadi bukan nama dari lahir. Kalau nama dari lahirku tuh Agatha Priscilla Sukamto. Sukamtonya juga sebenarnya nggak ada di akta lahir ya. Karena waktu itu mamaku bilang katanya namanya terlalu Jawa. Tapi sebenarnya enggak ya, sebenarnya enggak. Tapi yang ada di akta lahir aku tuh cuma Agatha Priscilla doang. Kalau arti namanya, mamaku pernah bilang arti namaku tuh kalau nama Agatha itu nama Katolik, kalau nama Priscillanya itu tuh mamaku ambil dari kata precise, atau precise itu artinya apa ya? Tepat sasaran, tepat guna, kayak presisi gitu, sebuah hal yang presisi. Nah itu mamaku tuh inginnya anaknya mungkin jalan hidupnya tuh presisi dan sesuai dengan perencanaan dan sebagainya lah gitu. Mungkin nggak seberat itu ya arti namanya. Cuman aku bersyukur sih dinamakan seperti itu. Aku nggak bisa melihat aku tuh dengan nama lain sekarang. Kayak aku nggak bisa melihat aku namanya tiba-tiba berubah jadi siapa gitu. Aku nggak bisa melihat itu. Cuman jadi ada cerita lucu. Dulu tuh aku sempat mau ganti nama pas kecil. Karena aku nggak tahu, tiba-tiba aku pengen ganti nama jadi Meisha. Coba teman-teman bayangin ya, nama aku sekarang Meisha, kayak agak nggak cocok gitu maksudnya di muka aku dan di personality aku. Tapi dulu nggak tahu kenapa aku pengen banget ganti, dan aku sekarang ngerasa bersalah banget karena namanya orang tua kan pasti mikirin nama dan ngasih nama tuh dengan sepenuh hati ya. Tapi tiba-tiba anaknya pengen ganti nama tuh pasti ada rasa gagal jadi orang tua yang sudah memberi nama gitu. Cuman inget banget aku bersikeras kayak pengen ganti, sama mamaku bilang kayak kalau ganti tuh ribet deh ininya, prosedurnya dan segala macam. Aku kayak mau sampai ngerengek-ngerengek, tapi akhirnya nggak jadi. Untung nggak jadi. Thank you mom, thank you. Jadi kan aku punya kakak ya. Terus kalau dibandingin sama kakakku tuh aku orang yang tipe yang lebih kalem. Kalau aku sangat amat pecicilan, nggak bisa diem, talkative, yang alias cerewet. Tapi lumayan energetik ya, kayaknya aku lumayan orang yang sampai sekarang akhirnya yang bisa aku bawa adalah aku orang yang lumayan ekspresif. Jadi dari kecil tuh kalau misalnya aku lagi pengen sesuatu, aku wah heboh. Kalau aku lagi sedih, aku sedih banget, aku nangis-nangis di muka umum. Di mana-mana ya, nggak tahu ya, mungkin anak kecil aja yang kayak gitu. Tapi dulu aku lumayan heboh lah kalau dari cerita-cerita mamaku dan dari yang aku ingat. Bisa aku simpulkan masa kecil yang sungguh berwarna dan menyenangkan. Aku kayak lebih kecantil teman-teman. Aku dari kecil kata mamaku nggak suka banget dibikinin rambutnya. Jadi aku sukanya kayak bikin rambut aku sendiri, kepang rambut aku sendiri. Jadi dari kecil emang suka bersolek ya. Udah ya bikin rambut, ya udah coba-coba dandan. Gitu sih dari kecil. Terus pakai kutek, ya pokoknya kegiatan-kegiatan anak kecil perempuan kayak gimana sih, kayak gitulah. Mama papaku adalah dua orang yang sangat berbeda. Kalau papa tuh yang tipe yang keras, lumayan konvensional, tapi ya dia figur yang lumayan, aku bisa lihat maksudnya dari aku kecil aja aku tahu kalau dia
bertanggung jawab lah, maksudnya orang tua yang sangat bertanggung jawab gitu, bapak yang sangat bertanggung jawab. Tapi aku lumayan tidak spend banyak waktu sama beliau saat aku kecil karena papaku kerja kan, maksudnya dia kerja setiap hari, jadi ketemunya cuma malam gitu atau pagi misalnya sebelum aku sekolah. Tapi aku juga sering dianterin ke sekolah sama papaku dulu. Kalau mama itu orang yang sangat perhatian dalam arti dia aku deket banget sama mamaku, jadi ya beliau saksi hidup aku dari aku kecil lah gitu. Beliau juga sangat, maksudnya dia memperhatikan aku tuh dari segala macam aspek. Jadi kalau misalnya aku nggak cerita pun mamaku tuh tahu gitu, aku tuh lagi kenapa gitu. Dan maksudnya aku juga tahu itu common terjadi, naluri ibu ya, kayak kita nggak akan pernah bisa menyalahkan itu gitu. Terus ya salah satu orang yang selalu ngasih aku nasihat dan nasihatnya selalu on point lah gitu, nggak tahu kenapa. Terus mamaku tuh pekerja keras, dia juga kerja juga, maksudnya wanita karir lah gitu. Jadi ya untuk pursue my dreams and my career ya itu salah satunya motivasinya dari mamaku gitu. Terus apa ya, mungkin beliau sebenarnya hatinya lembut tapi nggak pernah menunjukkan sisi lembut itu ke anak-anaknya sih sebenarnya. Ngomongnya lumayan. Kalau misalnya bisa dibilang orang yang baru pertama kali ketemu mamaku pasti bilangnya kayak, nyokap lo kok lempeng banget sih orangnya gitu. Padahal sebenarnya enggak. Kalau misalnya ngobrol sama aku tuh enggak. Dan apa ya, setipe ibu yang komunikasinya juga baik sama anak-anaknya gitu. Jadi dia pengen tahu update kehidupan anaknya kayak gimana, dia juga update juga, dia juga cerita juga sama kita. Jadi rasanya kayak two ways communication gitu. Apa ya, mamaku tuh selalu cuma bilang kayak jangan berlebihan. Apapun yang berlebihan tuh nggak baik. Kelebihan posesif nggak boleh, kelebihan gini, mamaku tuh gini, prinsipnya adalah kalau misalnya kita terlalu berlebihan menginvest sesuatu ke orang, maksudnya invest perasaannya ke orang, itu juga pasti sakit hatinya akan jauh lebih dalam gitu. Mamaku mikir kayak, aku kan usianya masih muda gitu ya. Dulu ya, mungkin sekarang agak berbeda skenarionya ya. Tapi kalau dari zaman dulu mamaku misalnya aku pas masih sekolah, pas masih kuliah gitu, mamaku tuh selalu bilang gak usah terlalu berlebihan lah gitu. Pacarannya gak usah yang terlalu berlebihan, gak usah terlalu expect banyak-banyak, jalanin aja. Mamaku selalu ngomong kayak gitu. Jangan pernah expect sesuatu yang lo tahu lo pasti akan kecewa gitu kalau misalnya dia tidak berlaku demikian ke lo suatu hari nanti gitu. Jadi itu sih aku selalu pegang kayak, oh iya juga ya, maksudnya untuk aku bisa akhirnya percaya sama satu orang kan aku butuh waktu dan butuh perjalanan gitu. Nggak bisa aku tiba-tiba seminggu jadian langsung kayak nikah gue besok gitu kan, nggak gitu ya gitu. Jadi ya itulah, makanya untuk proses mengenal orang juga butuh waktu. Jadi mamaku bilang nggak usah berlebihan lah gitu. Kalau mamaku kan selalu kayak gimana caranya biar ideal aja lah, maksudnya anak ini kayak dari mulai karirnya ideal, nggak, kalau bisa dibilang kan karirku lumayan, aku start karir aku di usia yang cukup muda ya. Jadi kalau misalnya percintaan aku pun start di usia yang terlalu muda gitu, mamaku mungkin nggak terlalu setuju gitu. Jadi waktu itu aku lumayan menjalin hubungannya di saat aku masih terbilang masih kecil, terus harus pacaran sama orang yang usianya lumayan terpaut jauh usianya. Jadi mamaku kayak muncul rasa tidak percaya lah kalau misalnya ini anak bisa nggak nih, maksudnya kayak apakah dia akan kebawa ke hal yang nggak baik gitu aja. Sebenarnya alasannya itu doang sih. Gini, aku tuh orangnya kan gak cemburuan sama sekali ya, tapi aku pernah ada di satu hubungan yang pacar aku cemburuan banget. Aku tuh jadi nggak tahu kenapa jadi keikutan gitu loh. Jadi kayak kalau aku ngerasa ya kalau misalnya lo gituin gue, kenapa gue nggak bisa gituin lo balik gitu. Aku tuh mikirnya kayak gitu. Itu kan cegil ya. Mestinya nggak kayak gitu ya. Mestinya bisa diomongin kalau kayak gue nggak suka lo cemburu sama gue. Ya udah, lo nggak usah kayak mikir kayak apa tentang gue nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi akunya malah memilih untuk kayak oke, gue ikut cemburu juga deh. Nah itu toxic banget tuh, jadinya hubungannya jadi ternyata jadi orang yang cemburuan tuh nggak enak gitu, dan aku nggak suka. Tapi maksudnya kan itu karakter ya, maksudnya aku juga nggak bisa menyalahkan orang yang emang dari sananya orangnya emang susah percaya sama orang lain dan
kayak emang cemburuan gitu dan aku nggak bisa menyalahkan itu. Tapi kalau di aku orangnya nggak kayak gitu. Jadi pas kalinya aku kayak gitu aku ngerasa aku jadi orang yang berbeda gitu. Kan aku sampai berubah jadi orang yang berbeda tuh kan toxic ya gitu. Dan aku membiarkan hal itu terjadi. Pas aku udah putus aku sadar kayaknya gue gak kayak gitu deh. Gitu. Itu ada banget sih zaman-zaman itu. Teman-teman jangan dicontoh ya. Ini adalah salah satu teori aku zaman dulu yang sekarang pengen aku patahkan. Gara-gara mantan aku itu dari 4 mantan aku 3-tiganya yang terakhir tuh Gemini. Ya. Aku sih jadi lumayan menyimpulkan kemarin kayak oh Libra sama Gemini itu ternyata compatibility-nya bagus ya. Maksudnya tapi jadinya love hate relationship gitu loh gara-gara gak tau kenapa aku jadi tahu karakternya Gemini tuh gini, benang merahnya Gemini tuh apa. Padahal mungkin sebenarnya itu kebetulan aja kayak mungkin emang mereka punya karakter yang sama gitu tapi kok bisa ya tiga-tiganya jadi sama. Jadi kan aku menyimpulkan kalau misalnya cowok-cowok Gemini itu ternyata kayak gini ya, lumayan kebaca gitu patternnya. Tapi pada akhirnya aku mikir kayak nggak semua cowok Gemini kayak gini sih mestinya gitu. Emang mungkin aku pacaran sama mereka di fase mereka juga lagi pendewasaan mungkin kayak karena umurnya nggak jauh beda sama aku, bahkan seumuran gitu yang Gemini-Gemini itu. Aku sempat bikin lagu juga anyway soal ini jadinya. Lagunya judulnya Ruang. Itu aku menceritakan tentang bagaimana susahnya orang mengutarakan apa yang mereka rasakan gitu. Kayak gue tuh bukan dukun gitu. Kayak gue tuh nggak tahu kayak isi otak lo tuh apa, boleh kasih tahu nggak ke gue gitu. Kayak aku kan jadi nggak tahu kalau misalnya dia tiba-tiba bete kenapa, dia tiba-tiba ternyata nggak suka aku ngapain, dia nggak suka apa. Boleh nggak tolong kasih tahu kayak kenapa lu tuh kenapa gitu, biar aku tahu ini solusinya, biar bisa dicari solusinya sama-sama gitu. Ada misalnya mereka kayak iya kan gue nggak pengen, sebenarnya aku tuh nggak pengen ngerepotin kamu aja ya, tapi dengan lo act bete kayak gini depan gue tuh juga udah bikin beban gitu buat gue, kayak kita kan bisa nyelesain ini bareng-bareng loh gitu. Gitu aja sih, dan itu terjadi di semuanya mereka gitu. Nggak pernah sih untungnya. Aku seneng banget, mungkin itu adalah sebuah privilege untuk aku karena banyak banget teman-teman di usia aku yang sudah di pressure lah sama orang tuanya gitu. Karena kan ya umumnya memang ada lah target-target usia untuk orang menikah gitu kan di Indonesia ya lebih tepatnya. Kalau mamaku untungnya nggak pernah sama sekali, dan karena mamaku beliau tuh akademisi ya, jadi dia tuh selalu menuntut aku justru untuk kayak pendidikan tuh nomor 1. Yang penting lo sekolah dulu, atau abis itu karir dulu, baru terserah lo mau nikah tuh terserah lo aja kapan gitu. Aku malah kalau misalnya di acara-acara, misalnya aku datang ke acara keluarga gitu yang ketemu sama tante-tante aku, masih banyak banget yang nanyain kan kayak kapan nih, kan kakaknya udah nikah, aku juga udah nikah ya BTW. Terus habis itu kayak kapan nih Priscilla nikah, kapan nih? Terus mamaku justru yang jawab kayak aduh boleh gak sih pertanyaan diganti gitu. Mamaku tuh kayak gitu, jadi justru beliau yang bilang itu kan sebuah privilege ya untuk aku gitu. Aku merasa itu adalah kayak sebuah keuntungan yang aku bisa dapat, mungkin gak semua orang bisa mendapatkan itu gitu. Jadi aku cukup senang dan tidak terpressure sih, cuman kalau akunya lebih mikir ya iya, mungkin aku emang belum kepikiran ke situ aja. Aku masih mau kerja, masih mau banyak yang mau aku kejar lah sebelum menikah gitu. Jadi nggak pernah ada omongan apa-apa sih. Kakakku itu tipe orang yang itu dia jauh lebih kalem daripada aku. Kalemnya azin, aku tuh kalem juga loh sebenarnya. Enggak sama sekali. Aku kan bisa dibilang lumayan itulah ya ekspresif. Kalau kata-kata lainnya ublak gitu mungkin ya. Ublak gitu loh, maksudnya kayak cerewet, talkative gitu. Kalau kakakku tuh enggak, dia lebih pendiam, lebih apa ya, seperlunya gitu ngomongnya. Tapi bukan berarti enggak ublak juga, tapi kayak dia lebih low key lah gitu. Deket banget, aku sama kakakku deket banget. Tapi deketnya itu semenjak kakakku pindah dan tinggalnya jauh dari aku.
Justru itu, ini cukup unik sih karena kan kayak aku tuh sebenarnya serumah sama kakakku tuh nggak lama. Maksudnya aku pas kecil serumah, abis itu dia sempat keluar negeri buat sekolah, terus pas balik lagi juga cuma sebentar, tiba-tiba dia sekarang tinggalnya di Bali. Jadi aku tinggalnya sama kakakku nggak pernah serumah yang lama gitu. Kalau aku tinggal sama dia serumah, berantem mulu setiap hari. Berantem mulu setiap hari, ada aja nih berantemin. Tapi justru semenjak kita jauh, tempat tinggalnya maksudnya physically jauh, aku jadi makin dekat gitu. Jadi apapun aku bisa update ke dia, jadi cerita sama dia gitu. Dan itu lumayan hal yang aku hargai sih akhirnya gitu. Maksudnya oh ternyata ada ya proses pendekatan orang tuh dengan lo nggak harus setiap hari ketemu sama dia gitu. Jadi lo bisa ngobrol dan catch up setiap berapa lama gitu. Jadinya seneng sih karena kalau misalnya aku tiap hari ketemu sama dia jujur aja ya, dia tuh orangnya perfeksionis sekali. Jadi kayak yang tipe yang kayak oh kalau kita ini harus ada planning gini. Kalau misalnya hal tidak sesuai dengan plannya dia, wah dunia kayak akan berakhir. Kayak mungkin kalau bisa dideskripsikan beliau orang yang tidak terlalu fleksibel, nggak kayak aku. Kalau aku kan lebih yang kayak ya udahlah kalau misalnya nggak jadi ya udah, besok mau kemana ya udah, tiba-tiba besok mau pergi kemana tiba-tiba nggak usah di plan juga bisa. Kalau dia tuh tipe yang kayak lebih baik kita planning dulu sih gitu. Gara-gara banyak hal jadi parah dia tuh soalnya kayak nggak, pokoknya kalau udah ngegas salah satu kayak dua-duanya moodnya lagi nggak bagus tuh dua-duanya ngegasnya parah sampai kayak teriak-teriakan gitu. Waktu itu paling parah tuh yang paling aku bisa ingat terakhir waktu itu aku cuma mau ngatur jadwal mobil aku karena supir aku waktu itu yang satu nggak masuk jadi aku cuma punya satu supir. Ngatur jadwal dia pergi ke bandara cuma gitu doang. Terus aku kayak komunikasinya nggak jelas karena aku lagi aku lumayan ini ya kalau misalnya balas chat tuh emang agak gak bakat ya, jadi kayak suka nggak balas chat gitu. Nah dia orangnya chat banget yang kayak nggak bisa langsung telepon dan segala macam, jadi miskomunikasi aja tapi berantemnya sampai wah kayak kamu tuh gimana sih mau jadi orang kalau misalnya kamu aja tuh kayak gini tuh nggak bisa komunikasi kayak gini. Aku kayak lebay banget kayak ini mestinya bukan jadi masalah yang segede ini gitu. Kan kayak akunya juga mungkin waktu itu lagi emosi kayak apaan sih maksudnya, jadi ya untung ngomong-ngomongan aja nggak pernah sampai jambak-jambakan ya. Tapi di rumah jadi teriak-teriakan gitu kayak nggak boleh dicontoh lah intinya teriak-teriakan di rumah. Tapi itu jadinya tidak pernah terjadi karena kita udah nggak tinggal serumah lagi dan kayaknya mungkin kayak gestur-gestur kecil itu yang sebenarnya bikin kita berantem. Kalau misalnya nggak kelihatan mungkin ya jadi nggak aja, kayak itu bukan masalah besar gitu. Justru berantemnya gara-gara hal-hal kecil. Untungnya aku maksudnya puji Tuhan sekali. Aku merasa maksudnya aku datang dari keluarga yang privilege, yang berkecukupan lah gitu. Aku nggak bilang kayak aku nggak butuh usaha. Maksudnya aku juga mamaku kerja, papaku kerja, aku juga kerja, kakakku juga kerja, semuanya kerja. Tapi untungnya kita semua berkecukupan gitu. Cuman kalau aku bisa dengar dari cerita mamaku dan papaku, mungkin dulu papaku juga merintisnya dari nol sih. Maksudnya itu terjadi sampai aku lahir kalau nggak salah. Papaku dan mamaku emang ya mereka merintis dari nol, semuanya kerjaannya merintis dari nol. Tapi untungnya pas aku lahir aku cukup baik-baik aja. Tapi ya akhirnya aku memanfaatkan kesempatan yang diberikan ke aku untuk bisa kerja dari kecil untuk akhirnya mendapatkan penghasilan lebih gitu sih. Tapi kalau aku merasa aku cukup privilege karena sebenarnya kalau misalnya dari dulu aku nggak kerja mungkin mama papaku juga masih bisa membiayai aku gitu. Sampai aku emang harusnya umurnya kerja ya. Tidak punya tanggung jawab. Itu adalah momen yang paling aku rindukan saat aku kecil. Karena kalau kecil rasanya nggak punya tanggung jawab ya, kayak bebas aja gitu hidupnya, nggak perlu mikirin itu, nggak harus mikirin keperluan rumah hingga bensin gitu ya. Dulu nggak usah dipikirin gitu kayaknya. Tapi ya itu proses lah dan kayak emang harus dijalani gitu. Cuma aku rindu itu. Masa sekolah aku itu cukup
dinamis yang artinya adalah aku pernah jadi fun fact, aku pernah ada di ranking kedua paling bawah seangkatan dulu. Sampai aku pernah menang, nggak menang sih ini berarti, menjadi juara 3 di satu angkatan. Itu pernah, pokoknya jadinya kayak lumayan bergejolak ya ini perjalanan sekolah aku dulu. Tapi sering bolos sih enggak, karena itu dia mamaku kan pokoknya bukan memaksa sih, lebih memotivasi aku untuk pokoknya harus sekolah. Sekolah tuh penting, pendidikan tuh penting. Jadi aku harus masuk setiap hari. Walaupun aku bangunnya kesiangan, aku tetap harus masuk. Mau telat kayak mau enggak kayak pokoknya harus masuk gitu. Kayaknya mamaku juga dulu agak struggle sih nyuruh aku sekolah ya. Maksudnya ada banget tuh momen-momen malas sekolahnya juga ada. Tapi aku gak pernah yang bolos gitu sih pas kecil, gak pernah. Tapi kayak lumayan main mulu aja sih kayaknya di sekolah ya sama teman-teman aku. Tiba-tiba gini bolos sekolahnya sih enggak, tapi di sekolah misalnya tiba-tiba aku pas pelajaran kayak kan ada tambahan kan, biasanya ada kayak kelas tambahan gitu, aku suka kayak jajan sampai tuh kelas kelar baru balik bilangnya kayak sorry pak dari toilet, sorry dari ini, padahal kayak abis makan mie instan gitu bisa banget. Pernah. Pernah masuk ruang backup, pernah banget berkali-kali. Pas SD 2 kali mungkin ya. Lebih sering pas SMA sih kalau misalnya dipanggil ke ruang BK. Iya rata-rata, tapi aku nggak melakukan sesuatu yang ini banget sih, yang serius banget, nggak kayak wah ngebully orang gitu, kayaknya nggak pernah aku, nggak pernah. Tapi ya paling bolos pakai rok kependekan, terus tidur di kelas gitu pernah banget. Aku manusia biasa. Nah untungnya juga mamaku tipe yang, nah kalau papaku kan lumayan terima jadi aja lah, pokoknya anaknya yang penting ya dia nggak lumayan tidak hands on di proses belajar aku dan segala macam, pasti semuanya tuh mamaku yang mengontrol lah gitu. Mamaku itu nggak pernah menuntut aku untuk mendapatkan nilai bagus, yang penting aku enjoy sekolahnya, yang penting aku dapat pelajarannya. Mau nilaiku bagus apa enggak menurut mamaku tuh bukan sebuah tolak ukur gitu, dan itu akhirnya bikin aku jadi termotivasi sendiri, walaupun akhirnya termotivasinya baru SMA ya. Pas kecil sih kayak males sekolah gitu, ada banget tuh kayak gitu, tapi pas SMA jadinya aku justru terpacu untuk pas aku udah mulai sadar lah gitu kalau misalnya pendidikan tuh penting, jadi malah aku terpacu untuk gue kayak harus dapat sesuatu deh dari ini gitu. Jadi dengan sendirinya aku belajar dan jadi ingin tahu gitu. Jadi mungkin itu adalah salah satu cara mungkin masuknya ke parenting mamaku yang tidak menuntut aku untuk selalu bagus di semua hal sih, yang penting aku nangkep aja. Pengalaman disilisin kakak kelas pasti ada. Nggak sampai dibully sih, nggak sampai dibully kayak di sampai ada omongan, maksudnya ada verbal bullying gitu, nggak pernah. Cuman di sini-sininya ada kayak gara-gara waktu itu kan aku harus izin beberapa kali untuk syuting gitu, dan maksudnya masuk sekolahnya jadi agak telat karena syutingnya sampai pagi, jadi harus ke sekolahnya dan aku tidak diberikan sanksi oleh sekolahku karena mamaku dari awal udah ngobrol dengan kepala sekolah aku dan guru BK aku dan guru pembimbing aku untuk kayak anak saya ini punya special case lah gitu, maksudnya dia udah kerja tapi anak saya masih mau sekolah, jadi boleh pengertiannya kalau misalnya memang anak saya harus izin dan masuk sekolah telat. Jadi aku tuh nggak pernah dimarahin, selalu dapat perlakuan yang spesial lah dari sekolah aku gitu. Nah disitulah titik dimana aku nggak disukain sama orang-orang karena lo ini sih kayak bisa-bisa aja sih kayak masuk sekolah telat dan nggak dimarahin gitu. Awalnya kayak gitu, tapi lama-lama semua orang mengerti karena mungkin aku juga bisa membuktikan ya waktu itu kalau misalnya
aku tetap ngejar kok, maksudnya apapun yang dipelajarin aku tetap ngejar gitu. Dan kebetulan waktu itu teman-teman aku tuh sangat suportif, jadi aku baik-baik aja, nilaiku tetap bagus-bagus aja waktu itu. Dan ya akhirnya aku bisa membuktikan kalau kayak memang gue kerja capek gitu, gue nggak bisa yang kayak nyampe pulang sekolah terus tidur siang terus beraktivitas abis itu besoknya sekolah lagi. Enggak, gue harus syuting gitu. Jadi kayak lama-lama mereka mengerti dengan sendirinya sih ya. Tapi awalnya ada banget pengalaman di sini gitu. Cara atur waktunya, tidurnya jadi nggak cukup aja sih. Karena ya aku tetap harus belajar. Jadi aku tuh bukan tipe orang yang bisa lumayan membagi energi. Kalau misalnya bagi waktu mungkin bisa. Ya aku akhirnya ya ini juga lumayan support dari keluargaku juga sih. Maksudnya mereka juga sangat memahami gitu keadaan aku lagi sibuk banget. Jadi maksudnya semuanya disupport lah. Maksudnya aku nggak dituntut untuk harus datang ke acara keluarga. Jadi kalau aku lagi ada waktu kosong aku pasti disuruh istirahat. Aku nggak diminta untuk kayak, intinya mamaku tidak mengganggu waktu aku untuk sekolah dan kerja gitulah pada saat itu gitu. Tapi ya aku lumayan gak bisa bagi energinya adalah kayak kalau aku lagi kerja, kalau aku lagi syuting tuh aku nggak bisa yang pas break terus langsung buka buku belajar gitu tuh aku lumayan gak bisa tuh. Kayak aku pasti kepalanya lagi ada di kerjaan aku, baru kalau aku nyampe rumah aku baru bisa melakukan pekerjaan lain. Jadi ya mau gak mau aku nyampe rumah ya baru bisa ngerjain tugas gitu. Jadi ya capek, maksudnya capek banget sih. Dan kayak ya harus ngerjain tugas sampai pagi baru habis itu besokannya ke sekolah dan segala macam. Tapi ya untungnya aku enjoy sih, maksudnya aku enjoy saat itu. Dan mungkin aku emang orangnya suka sibuk ya, aku suka banget kalau misalnya produktif gitu. Jadi rasanya kalau misalnya waktuku keisi semuanya dengan aktivitas yang berguna gitu, aku seneng sih. Jadi rasa capeknya jadi hilang. Cuman emang waktu itu akhirnya aku gampang drop gitu karena mungkin waktunya habis di beraktivitas gitu. Jadi gampang drop aja sih. Cuman ya seru sih rasanya dulu. Tapi kayaknya kalau diulang nggak mau deh. Cukup, maksudnya itu cukup menjadi sebuah pengalaman saat aku muda aja. Kalau misalnya aku bisa memutar waktu mungkin SMA kali ya. SMA seru banget sih, menurutku seru. Dan di situ aku baru bisa bener-bener kayak membagi waktu antara, ya itu dia, maksudnya aku udah tahu kalau misalnya aku memerlukan pendidikan ini dan emang aku lagi suka-sukanya belajar pas SMA, tapi aku masih bisa sambil kerja juga. Jadi lumayan, kehidupan SMA aku lumayan ya berwarna. Tapi kalau dipilih bisa putar waktu apa enggak, mendingan gak usah bisa putar waktu. Karena udah cukup, aku mau di sini aja sekarang. Karena ya itu sih capek aja sih, maksudnya ngebayanginnya lagi kayak gue gak bisa deh kalau misalnya disuruh ulang lagi, kayak gue gak bisa deh gitu. Pokoknya aku suka sama BTS dan Jimin ini dari jalur karma ya, karena dulu tuh aku yang kayak, duh apaan sih, kayak aku gak bakal suka aku sama K-pop, tiba-tiba. Tapi aku pengen banget kolaborasi sama Malik and The Essentials sih. Itu adalah salah satu band Indonesia yang aku hafal mati semua lagu-lagunya. Dampak di karir aku ya, kalau pacaran sama sesama public figure sih pasti ada ya dampaknya. Kalau dulu sih aku merasakan kayak